Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, kabarnya baik ya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas kasus dewasa dengan tema punya orang tua yang ternyata terlalu mendominasi. Nah itu bisa berdampak buruk bagi anak mereka. Oke teman-teman, kalau tema ini menarik, silahkan stay sampai selesai. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, segera kita mulai. Oke teman-teman semua, Mbak Eka tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman untuk jangan sekedar mampir atau jangan sekedar nonton sebisanya atau seadanya ya. Karena Mbak Eka nggak mau setelah nonton konten ini kita jadi ngejudge ya, kayak Mbak Eka ngebaca tuh. Misalnya dari konten anak-anak, emang dasar ya anak-anak zaman sekarang kelakuannya. Nah salah teman-teman, mereka nggak akan bisa seperti itu kalau bukan ada peran dari orang-orang di sekitarnya dan nggak ada kontrol dari orang tua tentunya ya. Nah karena kasus ini agak sensitif yang mau Mbak Eka bahas, maka Mbak Eka sangat berharap kita semua bijak menyikapi dan nggak gampang judgement ya, karena kita tidak pernah benar-benar tahu situasi apa yang terjadi pada saat itu ya, apa yang dipikirkan dan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di dalam yang akan Mbak Eka bahas ini ya. Nah oke baik teman-teman semua, ingat tidak ada judgement dan Mbak Eka akan segera mulai. Nah klien Mbak Eka ini seorang perempuan teman-teman ya, seorang ibu dari 2 anak, termasuk juga udah janda. Nah usianya sekitar 38 tahun ya, memang sudah jadi sudah jadi klien Mbak Eka ini selama 3-4 tahun ini teman-teman ya, jadi udah klien lama. Nah tapi Mbak Eka udah minta izin untuk sharing permasalahannya sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Nah klien Mbak Eka ini sudah menjanda ya, kebetulan dia juga bekerja di bidang kesehatan, Nah namun pada saat ini yang terjadi sama dia itu apa? Sedang mengalami kondisi yang bisa kita katakan depresi teman-teman ya. Dan tentu kita nggak bisa sembarangan menyebut seseorang depresi tanpa kita melakukan pemeriksaan psikologis ya. Setelah melakukan pemeriksaan psikologis lengkap, maka dikatakanlah bahwa si klien Mbak Eka ini mengalami depresi. Baik, adapun hal yang dibahas atau kenapa bisa dia ada di titik saat ini dan kenapa dia bisa benar-benar sedang terpuruk ya. Klien Mbak Eka ini ngebahas bahwa sejak dia kecil dominasi dari ibunya atau dominasi dari orang tuanya tuh sangat tinggi teman-teman. Nah sampai dia nggak bisa memilih ya, standar orang tuanya tuh dipaksakan semua ke dia, ke si ibu ini ya. Semuanya dipaksain standarnya, sampai dia sendiri nggak pernah benar-benar tahu sebenarnya dia tuh butuh pasangan yang seperti apa, butuh laki-laki yang seperti apa. Maka teman-teman, semua standar cowok-cowok, standar orang yang boleh mendekati dia itu adalah standar ibunya. Sampai di titik akhirnya dia menikah ya dengan suami pertamanya, dan ternyata konflik terus. Karena apa? Standar yang diterapkan dia ke suaminya itu adalah standar dari ibunya sendiri, yang mana akhirnya si suami ini nggak kuat, nggak tahan ya, dan memilih bercerai. Karena apa? Tekanannya dari 2 orang sekaligus, dari istrinya dan dari mertuanya. Nah dari sini dia dikaruniai 1 orang anak nih ya. Kemudian dia menikah lagi sama orang yang menurut ibunya baik, pendidikannya oke, pekerjaannya oke dan lain sebagainya. Dan ternyata pada saat di pernikahan keduanya si klien Mbak Eka ini mengalami KDRT teman-teman ya, mulai dari pukulin, diselingkuhin dan lain sebagainya ya, sampai pada saat dia melahirkan pun dengan kondisi sesar itu semua harus diusahakan sendiri karena suaminya juga udah pergi lagi ya. Nah dari kondisinya aja kita udah lihat bahwa sebenarnya orang-orang di sekitarnya dia itu juga merasa bahwa ada yang kasihan, bahkan juga ada yang ngerasa gimana sih ini orang. Nah sekarang kalau kita ada di posisi orang yang netral atau kita nggak tahu masalahnya apa, pasti yang akan langsung terjudge atau akan langsung negatif ini adalah si cewek ini atau si ibu ini ya. Karena apa? Melihat semua orang, melihat segala sesuatu baik suami atau lawan jenis itu adalah berdasarkan dari yang high class. Karena kita nggak tahu teman-teman bahwa sebenarnya ini adalah bentukan dari masa lalunya dia, yaitu siapa? Ibunya dia sendiri. Nah maka setelah pernikahan keduanya dan akhirnya berujung cerai lagi ya, sekarang dia jadi udah punya 2 anak nih ya, udah punya 2 tanggungan anak yang harus dia biayai sekolahnya. Sementara suami-suaminya udah kayak ngerasa sangat sakit hati, yang pertama
Yang kedua, udah ngerasa kayak ya sudah karena udah cerai jadi udah nggak ada beban tanggungan lagi ya teman-teman. Nah maka sekarang yang terjadi pada dia setelah dia bercerai itu adalah dia menceritakan bahwa pada saat ini ya sorry untuk saya ini ya, dia menjadi simpenan beberapa tenaga medis lain teman-teman. Nah ini memang terjadi karena apa? Dia nggak punya pilihan. Yang pertama memang dia udah hypersex, dan yang kedua dia butuh uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya ini tadi karena ibunya sudah lepas tangan, karena ibunya merasa malu teman-teman. Bayang ya. Nah sampailah dia di titik depresi atau benar-benar di fase terpuruknya dia, nggak ada orang yang mau peduli sama dia teman-teman. Hingga anak-anaknya dia pun juga jadi benci karena apa? Suatu keluarga besar itu selalu mengomentari sikap ibunya ini, sikap si cewek ini tadi ya, klien mereka yang emang dia mata duitan, matre dan lain sebagainya. Padahal semua orang kayaknya nggak sadar bahwa ini adalah bentukan dari masa lalunya atau masa kecilnya. Nah sekarang pun sama anaknya yang nomor 1, anaknya yang pertama ya, hubungannya dia tuh nggak baik-baik aja karena anaknya yang pertama ini sudah masuk usia remaja teman-teman, udah masuk usia SMP. Nah anaknya yang pertama pun juga melakukan hal yang sama, jadi gonta-ganti cewek, gonta-ganti pasangan ya, padahal masih SMP teman-teman. Dan emang benar-benar udah bikin pusing orang tuanya, sampai minta HP baru, minta motor baru dan sebagainya. Nah inilah yang Mbak Eka tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan bahwa apa? Pola asuh itu adalah turunan teman-teman atau warisan. Jadi apa yang anak-anak lihat itulah yang akan dia modeling di kehidupan mereka. Kecuali di tengah jalan anak ini nanti ketemu sama orang lain yang memang bisa menyadarkan dia, atau bisa kayak wah ternyata yang aku jalani selama ini keliru. Aku mau menemukan atau menentukan jalan hidupku sendiri yang lebih baik. Nah oke teman-teman ya, cukup dramatis tapi ini juga cukup banyak datang ke Mbak Eka. Dan artinya apa? Di masyarakat kita juga ternyata masih cukup banyak melihat segala sesuatu dari casingnya aja atau dari haluannya. Oke teman-teman, cukup sampai di situ. Sekarang mari kita bahas. Nah baik, dari kasus ini teman-teman kita bisa ngelihat ya, sebenarnya permasalahan utama ini bukan dari berakar karena si perempuan atau si klien Mbak Eka ini adalah orang yang suka selingkuh atau orang yang mata duitan, matre dan sebagainya, bukan. Tapi sebenarnya bahkan sampai dia berusia 30 tahunan lebih ini dia belum benar-benar menemukan jati dirinya, dan dia juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang dia pengenin, apa sih yang hatinya mau, dan tujuan hidupnya tuh mau kemana tuh dia belum tahu teman-teman. Karena apa? Dia selalu didominasi oleh figur yang ada di belakangnya, yaitu adalah figur ibunya. Nah maka teman-teman semua, alangkah bijaknya kita sebagai orang tua ya, sekali lagi, meskipun kita sebagai orang tua, tapi itu bukan berarti kita punya hak 100% atas anak-anak kita. Ya, namun sekali lagi Mbak Eka ingatkan bahwa yang perlu kita lakukan adalah kita mengantarkan anak-anak kita untuk menemukan jati dirinya supaya dia bisa hidup dengan nyaman di masa depan. Kalau udah kayak gini, orang tuanya pergi ya, kadang ngerasa ya memang anakku ternyata negatif dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya si ibu ini juga pergi, kan udah terlanjur nge-label dia negatif. Nah, dan pada akhirnya karena lingkungan selalu menekan, gak pernah bisa memberi solusi. Nah, si ibu ini ya semakin jadi keinginan untuk flirting atau selingkuh dengan suami orang ya. Dengan tujuan apa? Ingin memenuhi kebutuhan rumah tangganya dia dan kebutuhan seksualitasnya dia. Nah, oke teman-teman, ya semoga kita doakan yang terbaik aja ya untuk ibu ini. Dan semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua teman-teman. Artinya apa? Jangan gampang ngejudge sesuatu yang kita nggak benar-benar paham atau nggak benar-benar tahu asal muasalnya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah pilih videonya Mbak Eka, ngeklik dan nonton sampai selesai. Mbak Eka ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sana teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi pada konten-konten yang lain ya. Dadah.